Halo semua, kami dari kelompok 5 kelas 7B SMP Regina Pacis Surakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan podcast yang berjudul Care for Humanity and Unity, kolaborasi Mapel PKN, IPA dan Agama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yohanes Debrito Turan Alvin Kuande, biasa dipanggil Edo, nomor absen saya 30. Saya Joshua Kevin Harnanto, biasa dipanggil Kevin, nomor absen saya 17. Nama saya Yohani Jansen Eka Aji, biasa dipanggil Jansen, nomor absen saya 31. Saya Bernardo Surya Bima Wicaksana dari kelas 7B absen 4. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk negara yang terdiri dari wilayah kepulauan yang tersebar dengan beraneka ragam adat, budaya, suku, dan keyakinan. Tujuan NKRI adalah 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan NKRI di atas tentu diperlukan suatu usaha untuk mewujudkan, tak hanya dari pihak pemerintah tetapi juga peran dari seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan atau mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk upaya mewujudkan tujuan NKRI. Salah satunya adalah dengan menjaga perdamaian antar suku, umat beragama, saling menghormati dan mengejar ilmu hingga jenjang yang lebih tinggi, sehingga menjadi individu yang cerdas, pasti mampu membawa negaranya mencapai kesejahteraan. Tiap tanggal 17 Agustus, semua warga di kampungku merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kami selalu merayakan Hari Kemerdekaan secara meriah, yang diawali dengan berbagai lomba seperti makan kerupuk, sepeda lambat, balap karung, dan lain-lain. Di daerah kami ada tradisi malam tirakatan 17 Agustus. Semua warga bergotong royong untuk mempersiapkan kegiatan tersebut agar terlihat meriah. Dan pada malam tirakatan tersebut, banyak kegiatan yang kami lakukan, seperti menyanyikan Indonesia Raya, pembacaan teks proklamasi, pemotongan tumpeng, dan masih ada kegiatan-kegiatan lain yang menarik. Pada 17 Agustus, kami melakukan upacara HUT RI di sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme anak bangsa Indonesia. Indonesia diterpa sejumlah bencana beberapa bulan terakhir, mulai dari gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, tanah longsor, dan yang terakhir adalah tsunami Selat Sunda. Bencana itu menimbulkan korban jiwa yang tak sedikit, serta duka mendalam bagi Indonesia. Gelombang tsunami memang tak dapat diprediksi. Alat pendeteksi tsunami hanya berfungsi saat peristiwa terjadi. Namun, terkadang alat pendeteksi tak dapat berfungsi optimal. Selain tsunami Selat Sunda dan yang terjadi di Sulawesi Tengah, Indonesia juga pernah mengalami bencana yang menyebabkan hingga puluhan ribu nyawa melayang. Tepat di Serambi Mekah, yaitu Aceh, tsunami menimbulkan lembaran duka dalam sejarah Indonesia 16 tahun yang lalu. Tepatnya pada 26 Desember 2004, gelombang tsunami menerjang wilayah Aceh, bermula dari gempa beberapa kali. Ombak setinggi kurang lebih 20 meter membuat beberapa kota di provinsi itu lumpuh. Kekuatan gempa yang terjadi berada di Samudra Hindia pada kedalaman sekitar 10 km di dasar laut. Wilayah sumber gempa berjarak sekitar 149 km sebelah barat Meulaboh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Gempa yang berlangsung selama kurang lebih 10 menit ini tercatat mempunyai magnitudo sekitar 9,0. Setelah itu gelombang tsunami mulai memberikan dampaknya pada wilayah Aceh dan sebagian di Sumatera Utara. Tsunami ini kemudian bergerak menyebar ke arah pantai-pantai. Jarak pantai Sumatera terdekat dengan epicenter gempa bumi utama diperkirakan 125 km. Kecepatan rambat gelombang tsunami dapat mencapai 800 km per jam di samudra dalam dan bebas, mendekati pantai yang dangkal dan
Dengan kecepatannya yang besar, gelombang tsunami menjadi tinggi dan kemudian terhempas ke arah daratan. Banyak bencana yang terjadi di Indonesia seperti tsunami, banjir bandang, gempa bumi, dan pastinya banyak memakan korban jiwa. Nah, begini contoh memberikan bantuan kepada korban bencana alam tanpa pandang bulu atau tanpa memandang suku, ras, agama, dan adat istiadat. Contohnya salah satu bentuk kemanusiaan seperti diwujudkan dalam upaya pembangunan rumah sakit PMI di Myanmar yang terletak di antara dua kelompok agama, yakni Islam dan Buddha. Kita membangun rumah sakit di Myanmar di antara penduduk Islam dan Buddha di tengah-tengah supaya tidak ada diskriminasi apa-apa dan mereka saling bertoleransi antar agamanya. Sebagai bentuk upaya mewujudkan tujuan NKRI, salah satunya adalah dengan menjaga perdamaian antar suku, umat beragama saling menghormati, membantu sesama yang terkena bencana atau musibah tanpa membedakan apapun dan mengejar ilmu hingga jenjang yang tinggi, sehingga menjadi individu yang cerdas pasti mampu membawa negaranya mencapai kesejahteraan. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton video ini. Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberkati kita sampai saat ini. Kepada guru pendamping dan orang tua yang sudah mendampingi kita saat pengerjaan proyek ini.